Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kelima tentang skripsi. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang artikel ilmiah di jurnal online. Nah, karya tulis ilmiah yang selanjutnya adalah tentang skripsi. Ini biasanya dijadikan tugas akhir bagi mahasiswa S1. Pengertian skripsi. Yang pertama, menurut Jatniko, skripsi merupakan karya ilmiah dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan permasalahan tertentu yang ditulis oleh mahasiswa. Biasanya ada pembimbing, dosen pembimbing sebagai syarat untuk jenjang S1. Jadi hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen pembimbing. Kalau menurut Sugiono, skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa program sarjana S1 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi biasanya skripsi itu memang menjadi syarat atau tugas akhir dari mahasiswa di semester akhir. Itu adalah skripsi. Sehingga skripsi adalah karya tulis hasil penelitian yang disusun mahasiswa dalam bidang tertentu dengan bimbingan dan diuji oleh dosen sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Untuk penulisannya, skripsi itu memang dianggap lebih banyak, lebih tebal karena ada proses pembimbingan di sana. Kemudian instrumennya juga cukup detail, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu jenjang pendidikan tinggi dan tingkat pengembangan keilmuannya. Yang kita bahas di sini adalah S1, ya. Program sarjana S1 biasanya itu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, mengamalkan, mengaplikasikan, menerapkan keilmuannya. Kalau S2 atau program magister itu mengamalkan dan mengembangkan, baru di tingkatan S2 itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kalau S1 itu mengamalkan atau mempraktekkan saja, tapi kalau S2 itu sudah mempraktekkan dan mengembangkan keilmuannya. Sedangkan untuk program doktor S3 itu menemukan dan menciptakan teori baru, ilmu pengetahuan baru. Nah, itu jenjang pendidikan serta tingkat pengembangan keilmuan. Jadi untuk mahasiswa S1 cukup menerapkan saja, mengamalkan keilmuan yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Nah, itu penting nanti ketika juga dalam membuat skripsi. Karakteristik skripsi yang selanjutnya adalah yaitu karakteristik skripsi. Yang pertama, karakter yang pertama adalah menggunakan metode ilmiah. Jelas karena ini adalah mata kuliah karya tulis ilmiah dan skripsi merupakan salah satu jenis dari karya tulis ilmiah. Original, objektif dalam penyusunan dan penelitiannya. Jelas ini menggunakan metode ilmiah. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah berdasarkan relevansi keilmuan mahasiswa atau jurusan atau prodinya. Jadi karakteristik yang kedua adalah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi skripsi itu kalau memang jurusannya manajemen maka manajemen, kalau jurusannya memang pendidikan Islam maka pendidikan Islam, maka harus disesuaikan dengan jurusan atau bidang keilmuan. Yang ketiga, biasanya karakteristik skripsi itu punya pedoman tersendiri dan template-templatenya, serta kalau dalam akreditasi itu ada roadmap penelitian. Jadi biasanya di masing-masing jurusan itu punya roadmap penelitiannya. Tentu saja berdasarkan kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, pedoman itu bisa dijadikan dasar untuk menyusun skripsi. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, jelas karena ilmiah. Kemudian hasil penelitian dikaji didasarkan pada suatu persoalan, serta didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan itu memang dialektis, jadi juga
harus didukung atau mungkin kontradiktif atau mungkin berbeda pendapat dengan penelitian-penelitian atau referensi sebelumnya. Karakteristik yang selanjutnya adalah pembahasan dari skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian atau observasi di lapangan. Biasanya mahasiswa juga dilatih untuk melakukan penelitian, karena di sini adalah proses pembelajaran untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi itu. Kemudian skripsi itu dibimbing dan diuji oleh dosen, baik dari internal maupun eksternal. Kalau memang tidak ada dosen yang relevan, maka bisa mengambil dosen pembimbing atau penguji dari di luar kampus atau di luar perguruan tinggi. Itu karakteristik skripsi. Selanjutnya adalah tujuannya untuk apa? Pembuatan skripsi itu yang pertama adalah menerapkan dan mengembangkan keilmuan mahasiswa yang relevan dengan program studi, terutama difokus kepada penerapannya ini. Kalau mengembangkan itu mungkin untuk program magister atau S2, tapi kalau memang S1 sudah bisa juga nggak apa-apa. Jadi keilmuan itu diterapkan serta dikembangkan kalau memang memungkinkan sesuai dengan bidang keilmuan. Yang tujuan yang kedua agar mahasiswa juga menalar secara logis dan kritis dalam memecahkan masalah yang relevan. Tentu ketika mahasiswa itu sudah selesai kuliah, dia akan secara langsung terjun ke masyarakat. Maka persoalan-persoalan masalah-masalah yang ada itu jauh lebih kompleks. Ini sebenarnya bagian kecil dari proses tersebut atau gambaran miniatur. Bagaimana menghadapi masalah, kemudian tidak gampang menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak logis. Kemudian juga mahasiswa bisa melakukan kajian pustaka dengan benar. Jadi referensi-referensi mana yang berkaitan dengan temanya atau dengan judulnya. Jadi mahasiswa itu bisa mencari dasar-dasar yang berkaitan dengan apa yang sedang dia kaji. Dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu tidak hanya, misalnya kalau dalam dunia pendidikan itu hanya bekerja di instansi atau perusahaan atau di lembaga pendidikan atau di sekolah misalnya. Bisa juga nanti mahasiswa itu juga menjadi dosen ketika lanjut S2 dan S3, sehingga penguasaan terhadap pencarian sumber serta pengutipan yang benar itu juga dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan, berargumentasi dan memberikan alasan logis setiap langkah-langkah penelitian secara tertulis maupun lisan. Nah, ini biasanya mahasiswa juga dilatih untuk presentasi, kemudian mempertahankan pendapatnya ketika ujian. Kemudian alasannya logis apa tidak, ada dasarnya atau tidak, itu semuanya merupakan sebuah proses. Nah, kalau ujian jangan sampai tidak jawab, tapi jawab. Yang penting ada dasarnya. Biasanya penguji nanti memaklumi. Kalaupun memang argumentasinya agak lemah, nanti yang penting menjawab dengan dasar yang jelas. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil keputusan hasil penelitian. Nah, ini juga melatih mahasiswa agar bisa mengidentifikasi, menganalisis dan pengambilan keputusan. Nah, making decision. Nah, ini yang penting, sehingga menghasilkan keputusan atau kesimpulan seperti apa. Keberanian itu juga perlu dilatih. Kemudian membuat laporan original dan sistematis yang sesuai dengan kaidah-kaidah karya ilmiah. Jadi setelah melakukan proses yang tadi, maka mahasiswa juga dapat berlatih atau ada proses di sini adalah pembuatan laporan yang original dan sistematis sesuai dengan pedoman di perguruan tingginya masing-masing. Itu untuk tujuan skripsi. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam penulisan skripsi. Ada 4 macam. Yang pertama adalah literatur review. Jadi kalau mahasiswa ingin membuat skripsi sebenarnya terbagi menjadi 4. Bahkan mungkin bisa ditambahkan sendiri, misalnya ada referensi tertentu. Yang pertama literatur review, yang kedua penelitian lapangan, kemudian research and development, pengembangan ya, penelitian pengembangan, kemudian yang keempat adalah penelitian evaluasi.
Seperti apa keempat macam ini? Kita bahas. Yang pertama adalah literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis untuk diidentifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktek karya-karya hasil penelitian dan hasilnya. Jadi literatur review itu pemikiran-pemikiran penelitian sebelumnya terhadap buku, jurnal, maupun dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, skripsi studi literatur ini merupakan kajian untuk memecahkan masalah yang berdasarkan pada bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai sumber ide utama. Artinya, kajiannya hanya mengkaji antar dokumen-dokumen saja. Dia tidak sampai terjun ke lapangan melakukan pengambilan data secara langsung. Dia cukup menyiapkan atau mempersiapkan atau mencari beberapa literatur yang relevan, kemudian untuk memecahkan masalah yang dibahas. Referensi yang digunakan biasanya jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional, buku-buku ber-ISBN, kemudian hasil penelitian dosen dan mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Itu semuanya berupa dokumen referensi. Jadi karena memang literatur review, kajian pustaka, maka semuanya pendekatannya merupakan dokumen atau referensi. Adapun tahapan-tahapannya bisa menyusun dulu tujuan penelitiannya, tujuan penelitian yang akan dirancang skripsinya, kemudian pendekatannya apa kira-kira, kemudian setelah itu bisa mengumpulkan datanya bisa berupa dokumen atau referensi ini yang tadi disebutkan gitu ya. Kemudian barulah olah data dan interpretasi data. Jadi dari literatur yang ada itu kemudian disintesiskan, diambil apa kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya bisa dijadikan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan. Ini tahapan-tahapan literatur review. Kemudian untuk formatnya, misalnya untuk format proposal skripsi mungkin tidak sama di berbagai perguruan tinggi, namun secara umum biasanya untuk format pengajuan proposal ada halaman judul, halaman pengesahan, kemudian A judulnya, B latar belakang masalah, C rumusan masalah, dan D tujuan penelitian, E manfaat penelitian, sistematika penelitian, kajian pustaka, kemudian metode penelitian, I adalah teknik pengumpulan data, J teknik analisa data karena masih proposal. Kemudian jangan lupa ada daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang relevan. Nah, ini adalah contoh format proposal skripsi. Sebenarnya format proposal itu terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, kemudian yang ketiga adalah metode penelitiannya. Hanya saja untuk formatnya bergantung pada kebijakan kampus masing-masing. Ini untuk format proposal. Adapun untuk format laporan skripsinya setelah selesai semua, maka lebih lengkap. Misalnya di sini dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota pembimbing, abstrak, transliterasi, kata pengantar, dan seterusnya. Barulah di sini ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu masih dibagi lagi dari A sampai G, yaitu sampai dengan sistematika pembahasan. Kemudian bab 2-nya baru metode penelitian kalau untuk literatur review. Kemudian bab 3-nya adalah hasil penelitian dan pembahasan, baru bab 5-nya adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini di sini bisa ditambahkan ya, biasanya ada daftar pustaka atau referensinya serta lampiran-lampiran yang sekiranya dibutuhkan. Jadi ini adalah format proposalnya, ini adalah format skripsinya, laporan lengkapnya. Ketika mahasiswa itu telah melakukan penelitian dan menyusun skripsi atau laporan skripsinya secara lengkap. Ini baru literatur review. Yang selanjutnya adalah penelitian lapangan. Skripsi penelitian lapangan merupakan skripsi yang pengumpulan datanya langsung terjun di lapangan, baik dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif,
kualitatif atau mixed method atau gabungan. Kuantitatif itu jika datanya secara sederhana ya sebenarnya lebih terperinci dalam mata kuliah metode penelitian. Kalau penelitian kuantitatif itu biasanya data yang diambil itu berupa numerik, berupa angka. Kemudian kalau kualitatif itu biasanya non numerik, kayak hasil wawancara, kemudian observasi kondisi, misalnya seperti itu. Itu sekilas tentang kuantitatif dan kualitatif. Ataupun mixed method ini adalah gabungan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi penelitian lapangan itu bisa diskemakan, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada mixed method. Saya lebih terperinci membahas ini di bab khusus tentang metode penelitian dan juga metode penelitian sosial. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama tujuan penelitiannya ditentukan terlebih dahulu, kemudian pendekatannya baik itu kualitatif, kualitatif ataupun metode campuran, kemudian pengumpulan data, mengorganisir data, menyusun laporan. Nah, karena di sini memang penelitian lapangan, jadi memang sangat kalau di literatur review tadi itu hanya dokumen-dokumen saja, tapi karena ini mengambil langsung ke lapangan datanya, maka perlu adanya organisir data. Jadi itu untuk terkait penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan, format proposalnya itu hampir sama, ya, hampir sama untuk proposalnya karena dengan literatur review, ya, tinggal nanti di format skripsinya yang agak berbeda. Format laporan skripsi itu misalnya untuk yang kualitatif dari awal sampai dengan daftar singkatan itu tidak jauh berbeda. Hanya saja nanti ada di bab 3-nya itu nanti berbeda. Ada uji keabsahan data karena kualitatif gitu ya. Kemudian ada teknik analisa data. Misalnya menggunakan triangulasi dan sebagainya. Maka referensi untuk penelitian kualitatif ini merujuk pada formatnya ini. Jadi format ini disesuaikan sesuai dengan metodenya. Deskripsi data dan analisa data serta pembahasannya ya di sini sebenarnya. Kemudian baru kesimpulan. Untuk yang lainnya daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup itu hampir sama. Jadi sebenarnya di metodenya ini yang biasanya bervariasi bergantung pada pendekatannya. Ini kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif nanti bedanya, mungkin untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu menjelaskan satu persatu lagi. Jadi yang berbeda adalah pada nanti di sini ada rumusan hipotesis. Kalau kualitatif tadi tidak perlu merumuskan hipotesis karena sebenarnya kalau kualitatif itu bukan untuk membuktikan hipotesis, namun dia hanya mencari data kemudian menyampaikan, mendeskripsikan hasil pengambilan datanya. Namun kalau kuantitatif maka dia harus merumuskan hipotesis serta membuktikannya. Maka di sana agak ketat. Misalnya dari populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampelnya serta analisis datanya. Biasanya bisa lebih ketat. Adapun untuk format laporan skripsi untuk metode gabungan itu hampir sama, hanya saja nanti di teknik pengumpulan datanya harus ada kuantitatif dan kualitatif, namanya juga gabungan. Sedangkan teknik analisa datanya juga ada analisa data secara kuantitatif dan juga kualitatif. Serta di pembahasannya juga itu ada kual dan kuan, jadi harus nampak di sana. Secara kualitatif bagaimana, secara kuantitatif bagaimana, maka harus diuraikan secara terperinci. Adapun yang lainnya hampir sama dengan kuantitatif. Nah, makanya format-format ini juga bisa dijadikan acuan ketika menyusun skripsi. Itu terkait dengan penelitian lapangan. Yang selanjutnya adalah penelitian pengembangan atau skripsi tentang pengembangan. Karena ini adalah macam-macam skripsi gitu ya. Bukan macam-macam metode penelitiannya. Karena kalau macam-macam metode penelitian itu lebih variatif lagi, lebih banyak lagi.
Penelitian pengembangan adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. Karena ini pengembangan, maka ada produknya atau ada modelnya. Nah, menurut Sugiono, laporan skripsi Research and Development ini dalam lampirannya menyertakan spesifikasi dan penjelasan produk yang dihasilkan, cara penggunaan dan hasil uji coba. Jadi nanti dalam tahapannya itu modelnya seperti apa, uji cobanya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Bahkan hasil uji cobanya itu bisa dilakukan berkali-kali, tidak hanya sekali. Tahapannya, definisikan masalah dan tujuan dari penelitiannya, kemudian telaah pustaka, cari referensi-referensi yang mendukung, kemudian baru desain model atau produknya. Jadi yang mau dikembangkan model atau produk, misalnya model pembelajaran atau mungkin produk khusus dalam bidang pertanian, misalnya seperti itu. Kemudian model tersebut harus divalidasi dulu atau diuji. Jangan-jangan modelnya ini kurang tepat, maka perlu pengujian, dan ini bisa dilakukan secara berkali-kali. Barulah kemudian diuji cobakan, ya, diuji cobakan baik itu dalam ranah yang sempit maupun yang lebih luas. Baru setelah itu diseminasi atau setidaknya dibuatlah produk itu dan dikembangkan serta dipublikasikan. Ini untuk tahapan-tahapan skripsi yang terkait dengan pengembangan. Nah, adapun formatnya untuk proposalnya hampir sama. Di sini untuk yang format laporan skripsinya saja yang berbeda. Dari awal sampai bab 1 hampir sama. Kemudian latar belakang, rumusan ini. Lah baru yang berbeda itu di bagian D ini, spesifikasi produk atau mungkin model. Kemudian di E-nya adalah asumsi pengembangan. Kemudian di bab 2-nya hampir sama dengan yang tadi. Barulah di sini ini ada uji lapangannya atau pengembangan prototipenya juga, serta diseminasi dan sosialisasi. Barulah dari hasil model tersebut dilakukan pengumpulan data serta analisis data. Bahkan setelah dilakukan uji, ini harus dinarasikan hasil uji lapangan secara terbatas, yang lebih luas, serta hasil uji lapangan operasional. Jadi model atau produk apa itu harus diuraikan hasil uji cobanya dan sejauh mana model tersebut bisa digunakan. Kemudian D adalah prototipe hasil pengembangan. Jadi hasil prototipenya seperti apa hasil akhirnya. Kemudian kalau katanya Sugiono tadi, maka di lampiran itu harus dilampirkan tata cara untuk menggunakan produk tersebut. Misalnya di bidang teknik menciptakan sebuah mesin baru, maka langkah-langkah penggunaannya harus ada. Atau mungkin dalam dunia IT misalnya seperti itu. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau pengembangan itu misalnya pengembangan media pembelajaran atau mungkin model pembelajaran, itu juga bisa. Itu untuk format laporan skripsi pengembangan. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi ada skripsi yang membahas tentang evaluasi. Penelitian evaluasi itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi, baik itu berupa proyek, kebijakan maupun program. Jadi dia tujuannya untuk mengevaluasi apakah efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik itu berupa kebijakan, program, dan lain sebagainya. Biasanya yang dievaluasi itu ada dua macam. Ada evaluasi formatif, biasanya digunakan untuk perbaikan program. Jadi program-program yang kurang baik, kurang efektif nanti bisa direkomendasikan untuk diganti yang lain. Atau evaluasi sumatif, biasanya ini digunakan untuk pengambilan keputusan program selanjutnya. Itu untuk evaluasi formatif dan sumatif. Adapun konsep alurnya, biasanya kita kalau misalnya ini saya contohkan ada program, tujuan programnya apa, kegiatan pencapaian tujuannya bagaimana, kemudian hasil yang dicapai.
maka kita harus bisa mengumpulkan data semuanya. Setelah dikumpulkan datanya, barulah perbandingan hasil dan tujuan. Jadi hasil yang dicapai bagaimana, tujuan programnya bagaimana, sehingga kita bisa mengukur efektivitas dan efisiensi dari program tersebut. Nah, barulah nanti dirangkum atau diolah datanya informasi keberhasilan, sehingga nanti dari informasi keberhasilan ini menjadi feedback untuk penyempurnaan, baik itu untuk perbaikan program maupun pengambilan keputusan di program-program selanjutnya. Misalnya kebijakan juga sama, maka ini adalah penelitian evaluasi. Misalnya tentang kurikulum merdeka, kira-kira tujuannya apa, hasilnya bagaimana, kemudian kita bisa melakukan penelitian evaluasi terhadap kurikulum merdeka. Kira-kira berhasil apa tidak, atau justru misalnya kurang efektif serta kurang efisien dengan menggunakan program Merdeka Belajar. Maka itu boleh kita lakukan penelitian evaluasi, sehingga nanti menjadi feedback untuk Menteri Pendidikan misalnya untuk perbaikan selanjutnya. Itu konsep alur dari skripsi atau penelitian evaluasi. Adapun formatnya, untuk proposalnya hampir sama, ya. Hanya saja yang berbeda lagi-lagi adalah tentang format laporan skripsinya. Nah, di sini biasanya tergantung landasannya apa. Kalau yang bab 1 dari awal sampai ini hampir sama. Kemudian yang bab 2 ini landasan kebijakan dan landasan teori. Kira-kira landasan kebijakan yang untuk mengevaluasi program atau kebijakan itu apa. Kemudian ada prosedur penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Jadi bagaimana pengumpulan data tadi, kemudian apa saja yang dievaluasi harus jelas. Barulah kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan untuk yang lainnya, daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup, itu hampir sama. Jadi biasanya yang berbeda di metode, kemudian landasan, serta hasil pembahasannya disesuaikan dengan macam-macam dari skripsi itu sendiri. Baiklah, itu untuk yang terakhir terkait dengan skripsi, misalnya tentang evaluasi, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, manajemen, atau mungkin politik, sosial, dan lain sebagainya. Saya kira itu pembahasan pada kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.